mengadu pada Sayyidina Umar, istrinya sering marah-marah. Di sebuah kota di jantung kekhalifahan Islam, hiduplah seorang pria yang merasa terbebani oleh sikap istrinya. Istrinya, seorang wanita yang kuat dan bersemangat, memiliki kebiasaan untuk berbicara dengan keras dan tegas, seringkali membuat suaminya merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Pria tersebut, yang merasa terjepit oleh situasi ini, memutuskan untuk mencari nasihat dari orang yang paling dihormati dan ditakuti di kota itu, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berani, adalah sosok yang dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Pria tersebut berharap bahwa dengan kebijaksanaan dan keberanian Sayyidina Umar, ia dapat menemukan solusi untuk masalahnya. Dengan langkah yang berat namun penuh harap, pria tersebut berjalan menuju rumah Sayyidina Umar. Udara pagi yang segar menyapanya, namun tidak cukup untuk menghilangkan kegelisahan di hatinya. Ia merenung, berharap bahwa kunjungannya kali ini akan membawa perubahan dalam hidupnya. Jalanan kota yang biasanya ramai, kini tampak sepi. Hanya suara langkah kaki dan detak jantungnya yang terdengar. Dalam hatinya, ia berdoa, memohon petunjuk dan kebijaksanaan dari Tuhan. Ia berharap bahwa Sayyidina Umar dapat memberinya solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada rumah Sayyidina Umar. Dalam pikirannya, ia membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apakah Sayyidina Umar akan marah? Apakah ia akan memberinya nasihat yang keras? Atau mungkin, ia akan memberinya solusi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya? Namun, apapun yang akan terjadi, ia tahu bahwa ia harus berani menghadapinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah langkah pertama dalam mencari solusi atas masalahnya. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, ia semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Sesampainya di rumah Sayyidina Umar, pria tersebut merasa jantungnya berdebar. Ia berdiri di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, dan hendak mengetuk pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh pintu, suara keras menyeruak dari balik pintu. Suara itu keras dan tajam, seperti suara seorang perempuan yang sedang marah. Ia bisa mendengar kata-kata yang tegas dan nada suara yang tinggi, seolah-olah ada pertengkaran hebat di balik pintu itu. Ia terkejut, karena suara itu ternyata berasal dari istri Sayyidina Umar. Pria tersebut merasa bingung dan terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istri Sayyidina Umar, seorang pemimpin yang dihormati dan ditakuti, bisa berbicara dengan cara seperti itu kepada suaminya. Ia merasa takut, namun pada saat yang sama, ia juga merasa lega. Ia bukan satu-satunya yang memiliki masalah dengan istrinya. Bahkan Sayyidina Umar, pemimpin yang kuat dan berani, juga menghadapi situasi yang sama, bahkan lebih parah. Ini membuatnya merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Setelah mendengar suara dari balik pintu, pria tersebut merasa bingung dan terkejut. Ia berdiri di depan pintu, merenung, hatinya dipenuhi oleh berbagai emosi. Ia merasa takut, bingung, dan pada saat yang sama, juga merasa lega. Ia memikirkan kembali tujuannya datang ke rumah Sayyidina Umar. Ia datang untuk mencari solusi atas masalahnya, namun apa yang ia temukan justru membuatnya merasa lebih bingung. Ia merasa bahwa jika Sayyidina Umar, seorang pemimpin yang kuat dan berani, juga menghadapi situasi yang sama, apa lagi yang bisa ia harapkan? Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk pergi. Ia merasa bahwa ia tidak bisa mengadu kepada Sayyidina Umar. Ia berpikir, jika keadaan Amirul Mukminin seperti ini, bagaimana dengan keadaanku yang orang biasa?
Ia merasa bahwa ia harus mencari solusi sendiri untuk masalahnya. Namun, meski ia memutuskan untuk pergi, ia tidak merasa kecewa. Ia merasa bahwa kunjungannya ke rumah Saidina Umar telah memberinya pelajaran yang berharga. Ia belajar bahwa setiap orang, bahkan pemimpin yang kuat sekalipun, juga memiliki masalahnya sendiri. Dan terkadang, solusi terbaik adalah dengan menerima dan menghadapi masalah tersebut dengan sabar dan bijaksana. Tidak lama setelah pria tersebut memutuskan untuk pergi, pintu rumah Saidina Umar terbuka. Dari balik pintu, muncullah sosok Saidina Umar, pemimpin yang kuat dan berani, dengan wajah yang tenang dan penuh wibawa. Saidina Umar menatap pria tersebut dengan tatapan yang tajam namun penuh kehangatan. Ia menyapa pria tersebut dan bertanya tentang tujuan kedatangannya. Suaranya yang dalam dan tenang membuat pria tersebut merasa lebih nyaman. Pria tersebut menunduk, merasa malu karena telah memutuskan untuk pergi sebelum bertemu dengan Saidina Umar. Namun, Saidina Umar tidak marah. Ia justru menyambut pria tersebut dengan senyuman dan mengajaknya untuk masuk ke rumahnya. Pria tersebut merasa terkejut namun lega. Ia tidak menyangka bahwa Saidina Umar akan menyambutnya dengan baik meski ia hampir memutuskan untuk pergi. Ia merasa beruntung karena diberikan kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Saidina Umar. Ia berharap bahwa pertemuan ini akan membawanya pada solusi atas masalahnya. Dengan hati yang berdebar-debar, pria tersebut menghadap Saidina Umar. Ia merasa gugup, namun pada saat yang sama, ia juga merasa lega. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Saidina Umar dan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dengan suara yang gemetar, ia mulai berbicara. Ia mengungkapkan bahwa ia datang untuk mengadu tentang sikap istrinya yang sering marah. Ia menceritakan bagaimana istrinya sering berbicara dengan keras dan tegas, seringkali membuatnya merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Namun, setelah mendengar suara dari balik pintu, ia memutuskan untuk tidak jadi mengadu. Ia merasa bahwa jika Saidina Umar, seorang pemimpin yang kuat dan berani, juga menghadapi situasi yang sama, apalagi yang bisa ia harapkan? Setelah mendengar pengakuan pria tersebut, Saidina Umar tersenyum dan menatap pria tersebut dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia mengerti bagaimana rasanya berada di posisi pria tersebut. Ia tahu betapa sulitnya menghadapi situasi seperti itu. Saidina Umar kemudian mulai berbicara. Suaranya yang dalam dan tenang membuat pria tersebut merasa lebih nyaman. Ia menjelaskan alasan mengapa ia tidak membalas kemarahan istrinya. Menurutnya, seorang istri sudah bekerja keras menyiapkan makanan, mencuci baju, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, ia merasa cukup tenteram dan tidak melakukan hal yang haram karena pelayanan istrinya. Pria tersebut mendengarkan dengan seksama. Ia merasa terkejut namun juga lega. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Saidina Umar, seorang pemimpin yang kuat dan berani, juga memiliki cara sendiri dalam menghadapi masalah seperti ini. Ia merasa beruntung karena diberikan kesempatan untuk mendengar nasihat langsung dari Saidina Umar. Ia menyadari bahwa ia telah salah dalam memandang masalahnya. Ia menyadari bahwa ia harus lebih menghargai jasa istrinya dan lebih sabar dalam menghadapi kemarahannya. Ia merasa berterima kasih kepada Saidina Umar karena telah membuka matanya dan memberinya pelajaran yang berharga. Setelah mendengar nasihat dari Saidina Umar, pria tersebut merasa seolah-olah beban di hatinya telah berkurang. Ia merasa bersyukur karena telah mendapatkan pelajaran yang berharga. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, ia bertanya kepada Saidina Umar,
Apakah saya juga harus berbuat demikian terhadap istri saya? Saidina Umar, dengan senyum lembut di wajahnya, menjawab, "Benar, diamlah ketika dimarahi istrimu, karena apa yang dilakukannya tidak akan lama." Jawaban tersebut membuat pria tersebut merenung. Ia menyadari bahwa ia telah salah dalam memandang masalahnya. Ia menyadari bahwa ia harus lebih menghargai jasa istrinya dan lebih sabar dalam menghadapi kemarahannya. Pria tersebut kemudian berdiri dan memberi hormat kepada Sayyidina Umar. Ia berterima kasih atas nasihat dan pelajaran yang telah diberikan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menerapkan pelajaran ini dalam hidupnya. Dengan hati yang lebih ringan, ia meninggalkan rumah Sayyidina Umar. Ia merasa lebih siap untuk menghadapi masalahnya dan lebih menghargai jasa istrinya. Ia merasa beruntung karena telah diberikan kesempatan untuk belajar dari Sayyidina Umar, seorang pemimpin yang bijaksana dan berani. Dan begitulah, pria tersebut memperoleh pelajaran berharga tentang sabar dan penghargaan terhadap jasa istri dalam keluarga. Pelajaran ini tidak hanya mengubah pandangannya tentang masalahnya, tetapi juga mengubah cara ia memandang hidup dan peranannya sebagai suami. Ia belajar bahwa dalam setiap masalah, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dan solusi yang bisa ditemukan, asalkan kita mau belajar dan berusaha. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu alam bishawab.